Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspitasari. Saya perwakilan dari kelompok 9 untuk mempresentasikan materi keperawatan medikal bedah yang berjudul konstipasi. Baik, langsung saja ya. Nah, apa sih konstipasi itu? Jadi, konstipasi ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan untuk melakukan buang air besar dengan konsistensi feses yang padat dengan frekuensi buang air besar lebih atau sama dengan 3 kali sehari. Nah, namun menurut World Gastroenterology Organization, konstipasi adalah defekasi keras yaitu sebanyak 52%, tinja seperti pil atau butir obat yaitu 44%, ketidakmampuan defekasi saat diinginkan yaitu 34% atau defekasi yang jarang sebanyak 33%. Nah, namun di masyarakat kita nih biasanya disebut dengan sembelit ya. Nah, epidemiologi konstipasi sendiri di Indonesia masih belum diketahui dengan jelas nih. Namun, prevalensi rata-rata keluhan konstipasi pada pasien dewasa di seluruh dunia adalah 16%, sedangkan pada pasien anak adalah 12%. Nah, di Indonesia seperti yang sudah kami katakan tadi bahwa masih belum diketahui dengan jelas. Namun, ada suatu penelitian di Jakarta pada tahun 1998 sampai 2005 melaporkan nih bahwa dari 2.397 pemeriksaan kolonoskopi, sebanyak 9% diantaranya dilakukan atas indikasi konstipasi, di mana penderita wanita lebih banyak daripada pria. Secara global, prevalensi rata-rata keluhan konstipasi pada pasien dewasa di seluruh dunia adalah 16%, sedangkan pada pasien anak adalah 12%. Suatu systematic review melaporkan prevalensi konstipasi semakin meningkat pada usia 60 sampai 110 tahun, yaitu 33,5% dan lebih tinggi daripada jenis kelamin perempuan. Distribusi geografik konstipasi bervariasi dengan prevalensi tertinggi di Afrika Selatan, yaitu sebesar 29,2%. Dari prevalensi terendah di Italia sebesar 0,7% saja. Nah, prevalensi konstipasi pada masyarakat Asia seperti Cina, Korea, Hong Kong, dan India bervariasi antara 8,2% sampai 6,8%. Untuk klasifikasi konstipasi sendiri berdasarkan patofisiologis diklasifikasikan menjadi konstipasi akibat kelainan struktural, di mana terjadi melalui proses obstruksi aliran tinja. Dan yang kedua, konstipasi fungsional. Nah, di mana berhubungan dengan gangguan mobilitas kolon atau anorektal. Konstipasi yang dikeluhkan oleh sebagian besar pasien umumnya merupakan konstipasi fungsional. Etiologi. Kemungkinan penyebab tertundanya defekasi yang dapat menimbulkan konstipasi mencakup yang pertama, mengabaikan keinginan untuk buang air besar. Ayo, siapa nih yang sering nunda-nunda? Yang kedua, berkurangnya motilitas kolon karena usia, emosi, atau diet rendah serat. Yang ketiga, obstruksi gerakan feses di usus besar oleh tumor lokal atau spasme kolon. Yang keempat, gangguan refleks defekasi, misalnya karena cedera jalur-jalur saraf yang terlibat. Nah, untuk manifestasi klinisnya, Nah, untuk manifestasi klinisnya, anamnesis yang terperinci merupakan hal terpenting untuk mengungkapkan adakah konstipasi dan faktor resiko penyebabnya. Konstipasi merupakan suatu keluhan klinis yang umum dengan berbagai tanda dan keluhan lain yang berhubungan. Beberapa keluhan yang mungkin berhubungan dengan konstipasi ialah yang pertama, bisa kesulitan memulai dan menyelesaikan BAB.
lalu mengejan keras saat BAB, masa feses yang keras dan sulit keluar, sakit pada daerah rektum saat BAB. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang ya. Dalam menentukan adanya konstipasi, terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama frekuensi BAB, yang kedua konsistensi tinja, dan yang ketiga temuan pada pemeriksaan fisik. Nah, defekasi kurang dari 3 kali seminggu. Terus, nyeri saat BAB, impaksi rektum, dan adanya massa feses di abdomen. Jadi pada perut itu seperti rasanya begah nih, biasanya kita kayak yang ya gitu deh. Nah, yang ini adalah penata laksanaan medis, pengobatan non farmakologis, yaitu kita bisa mengajarkan untuk latihan usus besar. Melatih usus besar adalah suatu bentuk latihan perilaku yang disarankan pada penderita konstipasi yang tidak jelas penyebabnya. Diet, nah peran diet penting untuk mengatasi konstipasi terutama pada golongan usia lanjut nih. Data epidemiologis menunjukkan bahwa diet yang mengandung banyak serat mengurangi angka kejadian konstipasi. Olahraga, cukup aktivitas atau mobilitas dan olahraga membantu mengatasi konstipasi jalan, kaki, atau lari-lari kecil yang dilakukan sesuai dengan umur dan kemampuan si pasien. Pengobatan farmakologis. Nah, pada pengobatan farmakologis ada 4 tipe golongan obat pencahar, yaitu memperbesar dan melunakkan massa feses antara lain metil selulose, melunakkan dan melicinkan feses. Obat ini bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan feses sehingga mempermudah penyerapan air. Contohnya minyak kastor, golongan docusate. Golongan osmotik yang tidak diserap sehingga cukup aman untuk digunakan. Misalnya pada penderita gagal ginjal antara lain sorbitol, laktulose, gliserin. Merangsang peristaltik sehingga meningkatkan motilitas usus besar. Golongan ini yang banyak dipakai. Perlu diperhatikan bahwa pencahar golongan ini bisa dapat dipakai untuk jangka panjang, dapat merusak plexus mesentericus dan berakibat dismotilitas kolon. Contohnya bisokodil, phenolphthalein. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.